Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'in ala mulki waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman wa kafa bima biman. Sebab ketika saya melakukan taubat riba itu 3-4 tahun yang lalu, itu konsekuensinya banyak sob. Gak sedikit konsekuensinya dan itu merugikan saya cukup banyak. Salah satu contoh aset saya, villa saya harganya 3,5 miliar itu dilelang cuma 1 miliar. Jadi itu ruginya udah gak ketulungan itu. Saya rugi? Enggak juga. Kenapa? Loh kok aneh ya kalau kehilangan villa segala macam. Saya gugat. Mau menang mau enggak ada urusan buat saya gitu. Nah terus yang kedua, problem yang kedua, itu alasan yang kedua kenapa saya nggak ngerasa rugi. Karena mungkin saya itu membersihkan dosa saya, riba saya gitu. Jadi saya sekarang ini sepakat dengan istri saya ketika saya ada bebas mau selesai riba, ya itu tadi. Saya buatin ini dulu waktu daftar aset saya, mana yang kira-kira masih dijaminkan ke bank, mana yang enggak, mana yang kira-kira harus dilepas, mana yang enggak gitu. Kalau nilai aset saya itu lebih kecil daripada hutangnya, ya saya lepas kasih ke bank. Salah satu contoh saya punya hutang di Bank Lestari. Itu hutang sebenarnya bukan hutang saya, ada sahabat saya pengusaha, karena saya ngerasa kuat waktu itu. Pak Ridwan, saya punya usaha percetakan orang Bali, orang Gianyar ya. Pak Ridwan, saya tak bisa bayar lagi di bank gitu. Pak Ridwan terusin kreditnya gitu. Saya kasih 200 juta deh gitu. Jadi pas saat itu hutang dia cuma 800 juta, saya bayarin 200 juta tambahan gitu. Lain-lain mungkin 100 juta lagi lah, 300 juta balik nama dan yang lainnya. Jadi 300 dengan aset hutang 800 kan 1,1. Harga rumahnya itu 1,6 M saat itu. Tapi apa yang terjadi? Setelah saya pikir tadinya saya renovasi habis 200 jutaan, 300 jutaan dan itu dijual mudah gitu. Ternyata problem. Kena Gunung Agung segala macam-macam bla bla bla. Rumahnya 300 meter sob, pinggir sungai Ayung. Bagus sob kalau ini. Tapi ternyata istri saya marah gitu karena dia nggak suka gitu. Kalau bagi orang Indonesia kan itu serem ya. Tapi kalau orang bule kan senang. Saya tuh gayanya kayak gitu. Saya sih enak-enak aja mau tinggal situ. Ternyata nggak bisa sob. Istri saya marah, ditempati nggak bisa. Akhirnya ternyata bunganya di Bank Lestari itu 2% lagi per bulan. Hampir 24%. Anda bisa bayangkan saya rencana tadi untuk waktu jual 6 bulan 1 tahun laku, ternyata nggak laku-laku sampai 3 tahun. Ujung-ujungnya saya ruginya berapa? Hampir 800 juta, 900 juta gitu. Setelah itu apa coba? Setelah itu kalau saya lihat hitung-hitungnya, memang aset saya nilainya 2,3 miliar gitu. Utang saya nggak berkurang dari 800 menjadi tinggal 1,3 miliar gitu. Wah, kalau gitu hutangnya naik jadi 1,3 karena saya kena bunga dan yang lainnya. Udah gitu nilai aset saya 2,3, kalau normal mungkin 3 miliar bisa waktu itu sekarang setelah 3 tahun saya miliki. Tapi kan nggak normal kondisi di Bali, paling 2,3, paling 2 miliar dijual mungkin 1,5 miliar pun nggak bisa gitu. Akhirnya apa yang saya lakukan ya, kalau 1,5 miliar laku setengah pas-pasan terus ini kan cuma beda 200 saja kan, itu habis-habisan percuma gitu. Akhirnya cutting loss gitu. Kalau bang mau ambil aja udah sekalian gitu, 800. Jadi bayangin loh, niatnya bantu teman malah ruginya hampir 800, mungkin 900 jutaan karena saya akan ngasih tadi 300 di muka gitu. Belum bunganya, belum renovasi. Saya renovasi hampir 150 sampai 200 juta. Itu yang terjadi. Luar biasa nggak? Sengsara banget sob. Terus yang kedua, kerugian selain kena villa saya disita. Jadi setelah saya tahu mana yang cutting loss, mana yang enggak. Termasuk saya waktu itu ketika saya ngambil ruko, sebuah ruko nilai 1,5 miliar di Jakarta. Di Cibubur sana, pinggir jalan raya Cibubur, murah sob waktu itu. Saya udah ngasih DP 500 juta itu. Dalam artian saya ketika saya belum tobat riba, ruko itu nanti saya mau jaminkan ke bank, ya udah. Jadi minjem ke bank nggak banyak, cuma 500 juta lagi karena sisanya 500 juta lagi saya bayar dengan ruko tukar tambah dengan ruko saya yang lain gitu. Ternyata apa yang terjadi luar biasa sob. Yang terjadi adalah apa coba? Yang terjadi adalah macet jadinya gitu. Untung saya bisa kehilangan uang 500 juta kan, saya di notaris segala macam, tapi cuma perjanjian kan di notaris. Jadi saya bisa kehilangan ini, saya udah habis-habisan, saya cicil segala macam. Saya mungkin keluar 500-600 juta. Dan saya pasrah aja kalau orang konsumen itu pembeli saya mau miliki, ya udah biarin. Ternyata dia juga ini kemarin Pak Haji, namanya Haji siapa? Lupa saya, Sutrisno ya. Haji Sutrisno sampai ngomong gini, Pak Ridwan, gini aja deh, udah tahu kondisi kayak gini Pak Ridwan, tapi bilang dulu saya maunya pakai riba bang Pak nutupinya, tapi saya nggak sanggup gitu. Saya nggak mau karena apa? Karena saya nggak mau bayar riba lagi gitu.
Jadi kalau terjadi Bapak mau ngilangin tempat saya silakan, enggak Bapak Ridwan dulu. Cuman saya tidak minta, saya minta Bapak tidak boleh minta tambahan kan. Ya udah enggak apa-apa, saya enggak mau riba gitu. Kalau saya udah ngeluarkan 500 balik 500 atau 600 ya silakan, 600 ya 600 juga. Ya seperti itu. Dan sekarang alhamdulillah dapat kabar rukonya direnovasi, katanya ada yang mau beli. Doain aja so. Jadi ketika saya memang mau tobat riba, saya udah mau kehilangan berapapun, saya udah siap gitu. Karena apa? Mungkin dulu saya dapetin uang itu pun termasuk aset saya yang sekarang itu karena riba so. Jadi harus siap juga kehilangannya. Meskipun kalau diantara nilai riba saya dengan nilai aset saya itu jauh gitu. Contoh aset saya sekarang ini mungkin tinggal sepertiganya, anggaplah 4 M-an atau kurang lebih seperti itu gitu. Nah nilai aset saya kalau saya kehilangan itu bisa sampai 10 miliar so. Mungkin lebih gitu. Saya takut nggak, biarin aja. Jadi saya pasrah aja. Kalau memang apalagi kondisi sekarang kalau jual kan susah gitu. Jadi intinya apa? Ya udah, mana yang bisa saya lakukan dan alhamdulillah sekarang ini satu-satu saya bisa bebasin. Dan saya yakin Allah itu karena Allah itu Maha Baik, akhir tahun ini bisa selesai. So. Jalan itu pasti ada gitu. Jadi kepasrahan itu penting pada saat kita mau menyelesaikan itu. Dan kepatuhan kita pada Allah kalau kita udah sadar bahwa riba itu dia musuhnya Allah. Intinya apa? Kita udah pasrah gitu. Jadi saya sekarang ini tidak saya takuti lagi. Untuk membuat tenang diri saya nggak mau takut lagi. Saya tidak takut dengan apapun sekarang. Takutnya dengan siapa? Dengan Allah. Itulah kenapa dosa riba itu berat banget di musuh Allah wa Rasul. Karena Allah itu cemburu so. Kenapa? Bayangkan coba, Anda lebih takut pada bank daripada pada Allah. Kan sekarang yang lu juga seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini jadi pembelajaran bagi kita semua. Saya pasrah sob, saya orangnya. Jadi kalau sob bilang saya hebat enggak gitu. Saya pasrah aja. Kalau memang gimana saya gugat, saya masukin ke pengadilan. Dan tahun ini saya masukin lagi pengadilan satu lagi Bank BPD tadi itu yang lelang ini. Saya udah 2 kali. Ini saya kurang pihak. Sekarang saya melakukan gugatan lagi. Demikian ya saya sob, kalau salah saya banyak salahnya, saya pasti banyak salah. Kalau kurang saya banyak kurangnya. Mudah-mudahan ini bisa membantu Anda bagaimana pencerahan riba itu mengerikan sob. Bukan hal yang mudah kalau ketika kita mau ngomong saya mau hijrah, mau tobat riba. Demikian dari saya, tapi sebenarnya insya Allah akan mudah kalau Anda yakin bahwa semuanya dari Allah. Demikian dari saya, kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.